pagi. Shalom. Gimana? Gimana? Sehat ya? Sehat. Jangan-jangan adik-adik ada yang sudah gemuk, ada yang tinggi, bahkan udah ada yang pakai kumis Om. Karena lama di rumah. Tapi walaupun kita gemuk, walaupun kita berkumis, walaupun kita tinggi, mari kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, mari kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak berbunga di tanah, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak berbunga di tanah, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, kita mau bersatu dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebentar kami hendak memulai ibadah kami. Mari Tuhan sertai kami, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik penuh sukacita nggak pagi hari ini? Sukacita. Tapi tuh kayaknya di rumah kayak masih ada yang kenapa? Belum makan ya, belum sarapan. Udah. Coba kalau gitu, kalau misalnya benar penuh sukacita, tante mau lihat senyumnya. Senyum mana senyum? Oke, sekarang kita mau lanjutin lagi, kita mau angkat pujian, kita mau nyanyi senyum dan bermuka gembira. Bisa kan? Tunjukin senyumnya ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita lagi ulang ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik masih semangat kan? Pasti dong. Coba kalau misalnya benar-benar semangat, tante mau dengar teriakannya. Laskar Kristus. Coba sekali lagi kurang dengar. Laskar Kristus. Nah, gitu dong. Sekarang biar kita semangat, kita mau nyanyi lagi angkat pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Bisa kan? Bisa. Jangan lupa gayanya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya
berdiri, kemudian sikapnya sempurna ya, tangannya di samping kiri kanan, nggak ada yang celingak-celinguk kiri kanan, nggak ada yang berdirinya begini, harus sikap sempurna. Kita ucapkan hukum kasih secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan pujian kita. Nah, Tante Bonita, Om Yonatan, Om Ramses di sini senang nggak? Senang. Kira-kira adik-adik di rumah juga senang nggak? Senang. Harus senang ya. Jadi dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan Yesus beserta kita, maka kita harus selalu bersuka cita. Kita mau nyanyi ya. Di sini senang, di sana senang. Oke? Kita mulai. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, semua disiapkan uang persembahannya dengan baik, dilipat yang rapi, jangan dikual-kual, berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, persembahan kita ada 2, yang satu untuk gereja, yang satu lagi untuk sekolah minggu. Oke, nanti dikumpulin persembahannya. Kalau mau papanya ke gereja, bisa diberikan ke gereja melalui majelis atau guru sekolah minggu ya. Oke, sudah siap semuanya? Ya, sambil memberikan persembahan kita menyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Masih bisa ya? Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke, ya disimpan persembahannya. Ya kita mau doakan persembahan kita. Semua lipat tangan yang baik, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang boleh terus kami terima ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini Tuhan. Akhirnya persembahan kami ini boleh berguna ya Tuhan, bagi urusan kerajaan-Mu Tuhan, boleh berguna bagi semua, bagi gereja, bagi program sekolah minggu, dan semuanya itu hanya demi pelayanan untuk nama kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap? Ya, Ayo. Oh, ada yang masih di kamar Alkitabnya. Ayo, ambil.
Oke, sudah dapat? Sudah. Yuk, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, kita mau nyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Udah lama kita nggak nyanyi ini ya. Yuk, semoga masih hafal semua ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, ya hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, dengan hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang barusan kami naikkan Tuhan, kami ingin seperti Engkau, disempurnakan hari lepas hari. Untuk itu kami perlu firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Bantulah kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik udah siap ya mau dengerin firman Tuhan ya? Alkitabnya udah siap? Oke, iya. Sebelum memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, Tante Tia mau tanya nih adik-adik ya. Adik-adik masih ingat nggak cerita beberapa minggu yang lalu? Selama beberapa minggu ini kita bercerita mengenai raja-raja, baik raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda. Nah, ada seorang raja yang dikasih satu anugerah yang luar biasa. Tuhan bilang, kamu minta apa aja, aku kasih. Kalau itu nyampe ke kita akan minta, Tuhan aku mau sepeda baru, sepatu baru gitu ya. Tapi raja ini gak mementingkan diri dia. Dia gak memandang aku mau apa, tapi dia berpikir untuk kita semua. Dia minta apa? Hikmat. Iya benar. Dia minta hikmat sama Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, Raja Salomo. Wah keren, berarti pada ngedengerin ya. Wah hebat adik-adik Roy. Nah, Raja Salomo dia nggak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan bersama. Kita belajar dari Raja Salomo seperti itu ya adik-adik ya. Jangan dikit-dikit, aku mau ini, aku mau itu. Tidak, tapi bagaimana kita semua bisa merasakan sama-sama, makan bareng, bermain bersama, seperti itu ya. Lalu raja siapa lagi ya? Yang dikasih kepercayaan menjadi seorang raja waktu dia masih kecil, umur 7 tahun, seperti adik-adik kelas madya. Siapa kelas madya? Adik-adik umur berapa?
7, 8. Dia berusia 7 tahun udah jadi raja. Siapa? Masih ingat nggak? Yang mana Tante? Yang itu loh. Selain dia berusia 7 tahun, dia memerintah dengan takut akan Tuhan. Karena ada seorang imam, Imam Yoyada namanya, yang membantu dia menjadi penasehat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang agak menyimpang, diingetin, "Hei, jangan, itu tidak sesuai perintah Tuhan." Begitu. Siapa? Iya, yang minggu lalu diceritakan Tante Adia. Raja Yosia. Ya, ini salah. Raja Yoas. Berarti pada ngedengerin ya Tante Tiur yang salah ya. Walaupun masih kecil dia dipakai Tuhan luar biasa. Karena diingatkan seturut firman Tuhan. Nah, sekali ini Tante Tiur mau cerita dari, ambil Alkitabnya, 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3. Judulnya Hizkia Raja Yehuda. Ini hanya mengenai perkenalannya adik-adik. Tapi ya, dilanjut lagi dari 2 Raja-Raja 20. Dibuka Alkitabnya lewat 2 lembar ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Jadi pembacaan firman hari ini dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Dari buka Alkitab adik-adik udah tahu. Hari ini kita cerita tentang Raja Hizkia ya. Raja Hizkia adalah seorang raja Yehuda. Raja mana? Raja Yehuda. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan. Ya, dia memerintah seturut firman Tuhan dan melakukan seperti Daud bapak leluhurnya. Kalau adik-adik baca nanti di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada raja Yehuda sebelum dan sesudah Hizkia yang hidup benar-benar takut akan Tuhan. Karena ketaatannya kepada perintah Tuhan, apapun yang dilakukan Hizkia berhasil adik-adik. Dia perang melawan kerajaan A menang, melawan kerajaan B menang. Apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil karena dia takut akan Tuhan. Nah, suatu kali Raja Hizkia sakit adik-adik. Raja Hizkia sakitnya bukan sakit flu, bukan sakit batuk gitu ya, sakit yang cukup berat sehingga mengharuskan dia beristirahat. Dia nggak bisa lagi pergi berperang, dia nggak bisa memerintah, dia beristirahat, dia hanya bisa tidur. Nah, ketika dia sakit, tiba-tiba dapat kunjungan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang lalu ngasih kabar, Hizkia, Tuhan bilang umurmu hanya sampai hari ini. Kamu siapkan pesan buat keluargamu. Dalam kondisi sedang sakit, dia mendapat berita seperti itu dari Nabi Yesaya. Hizkia sedih adik-adik. Hizkia membalikkan badannya menghadap ke tembok. Dan dia menangis. Dia sedih. Dia menangis meraung-raung. Dia lupa semua. Ada dayang-dayang, ada pengawal di kamarnya. Dia gak peduli. Dia nangis sangat kencang. Dia nangis dan dia berdoa adik-adik. Dia bilang, Tuhan, Engkau gak lihat apa yang aku lakukan selama ini. Aku sudah melakukan semua perintah-Mu Tuhan. Aku sudah melakukan semua perintah-Mu. Aku tidak melawan larangan-Mu. Tapi kenapa? Kenapa aku harus mati dalam kondisi sakit? Kenapa ya Tuhan? Ingat Tuhan apa yang telah aku lakukan. Perhitungkan ya Tuhan. Dia nangis. Dia nangis. Tapi bukan hanya nangis. Dia berdoa dalam tangisnya. Adik-adik. Ternyata doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Nabi Yesaya yang baru keluar dari kamar Raja Hizkia setelah menyampaikan berita kalau Hizkia akan mati, dalam perjalanan keluar istana, belum keluar dari pintu gerbang istana, Tuhan berfirman, Yesaya, kembali lagi, temui Hizkia.
katakan, aku mendengar doanya. Aku akan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Yesaya mendengar perintah Tuhan. Dia nggak komen. Balik lagi ke kamar Raja Hizkia. Dan dia bicara dengan Raja Hizkia. Raja, Tuhan memperpanjang usiamu 15 tahun lagi. Luar biasa ya adik-adik. Dan bahkan Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Wow, berkat yang luar biasa. Ditambah umurnya, diperpanjang 15 tahun lagi dan sakitnya sembuh saat itu juga. Adik-adik, dari kisah ini, Tante Tir mau kasih tahu adik-adik bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Tuhan itu sangat berkuasa. Ya, Tuhan mendengar doa kita. Apapun yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan menjawab sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kenapa Tuhan waktu itu langsung kabulkan doa Hizkia? Karena memang Hizkia membutuhkannya untuk memerintah Yehuda harus dengan kondisi sehat. Ya kan? Tuhan kabulkan, Tuhan berikan kesehatan. Nah adik-adik, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik punya persoalan, lagi sebel, terus adik-adik lagi sakit, berdoa yuk ke Tuhan. Jangan curcol di medsos, nanti yang komen macam-macam. Tapi kalau adik-adik curhat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hanya adik-adik dan Tuhan yang tahu. Dan percaya Tuhan mendengar doa kita. Ingat yang tadi Tante Tir bilang, Tuhan pasti menjawab sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, kalau adik-adik lagi ulang tahun, nyanyinya apa? Panjang umurnya, bener nggak? Nggak ada kan yang nyanyi pendek umurnya, nggak ada kan? Panjang umurnya, karena itu merupakan doa, merupakan harapan agar kita berumur panjang. Jadi, Tante Tir mau ajak adik-adik seperti Raja Hizkia, lakukan firman Tuhan. Caranya gimana Tante? Baca firman Tuhan, berdoa. Ada masalah, adik-adik sakit, mau ujian, lagi sedih, bete, curhat sama Tuhan lewat doa. Ya, kalau sekarang lagi pandemi nih, belajar dari rumah. Mama papa kerja mungkin di rumah. Kita nggak bisa main yang biasanya bisa ke mall, yang hobi berenang yang biasa bisa berenang, bersepeda mungkin. Saat ini kita harus di rumah. Bete, iya. Tapi bete-nya bukan bosan. Kita buat Tuhan senang. Ya, dengan apa? Lakukan kegiatan positif. Baca firman Tuhannya jangan lupa ya. Jadi kita hidup menurut firman Tuhan. Seperti tadi tuh, Raja Salomo, Raja Yoas, Raja Hizkia. Mereka semua bisa hidup benar karena firman Tuhan. Ya, kita harus hidup hari lepas hari lebih baik dan percaya masa depan kita di tangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah bingung, nanti aku gimana? Aku sekolah susah, aku nanti kuliah gimana? Aku nanti ke depannya bagaimana? Percaya sama Tuhan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tapi syaratnya tadi, hidup seturut firman Tuhan. Oke? Iya, demikian ya firman Tuhan pagi hari ini. Kita satu dalam doa yuk. Kita mau aminkan, kita katakan bahwa saya sayang Tuhan, saya mau turut perintah Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang kami hadapi saat ini semua atas izin Engkau. Kami ingin belajar dari Raja Hizkia, percaya kepadamu, berserah kepadamu, dan yakin bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Mungkin Bapak, Mama, juga dan teman-teman yang lain dengar firman Tuhan ya. Apa sih kira-kira adik-adik inti dari firman Tuhan tadi?
firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus taat. Taat itu gimana sih? Ya baca firman Tuhan ya. Kalau kita taat dan kita baca firman Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi adik-adik jangan lupa dimanapun kita berada, kita boleh berdoa ya, kapan aja, siapa aja. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi banyak perkara. Ya, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Tapi sebelumnya Tante Tio mau undang adik-adik untuk membuka hati, kita katakan pada Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi. Ya, ambil sikap berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik ikutin lagunya ya. Kita akan katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Seperti pujian kami Tuhan Yesus, kami ingin terus mencintai Engkau karena Engkau sudah lebih dulu mencintai kami. Kami belajar seperti Raja Hizkia yang takut akan Engkau, melakukan setiap perintah-Mu dan menjauhi setiap larangan. Sehingga Engkau memberkati Raja Hizkia, setiap usahanya berhasil. Bahkan ketika ia berseru kepadamu, Engkau mengabulkan doanya dan memberikan bonus usia 15 tahun. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami lalui saat ini, apa yang kami hadapi saat ini, semua atas izin Engkau. Kami berharap Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kami percaya, kami yakin masa depan kami adalah masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami ingin memberikan hidup kami seturut firman-Mu Tuhan. Tuhan,
Kami percaya Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau yang akan memelihara kami, seperti Engkau memelihara burung-burung di udara. Engkau pun akan memelihara kami dan keluarga kami. Di tengah pandemi ini sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau akan menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi negara kami terkasih Indonesia. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Bebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, ketulusan kepada tenaga kesehatan yang bertugas Tuhan. Berikan juga kearifan, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan kepada Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh, berikan roh yang taat kepada kami untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami walaupun kami masih sekolah di rumah, kami dapat bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugas kami. Berkati mama papa kami juga Tuhan Yesus. Dan kiranya pada waktunya nanti kami dapat bisa bersama-sama beribadah secara offline. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami tidak akan kembali dengan sia-sia, karena doa ini adalah doa dari hati kami yang kami sampaikan kepada adik-adik. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai adik-adik sekolah minggu, menyertai mama papa hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Oke, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita tutup dengan kita menyanyi Sesuai Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Oke, adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tak jemu-jemu memberitahukan kepada adik untuk kita hidup sehat dengan cara Jangan lupa untuk selalu makan buah dan sayur supaya tubuh kita tetap sehat. Dan minum vitamin, juga minum air putih hangat yang banyak. Oke? Jangan lupa juga adik-adik, stay at home. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan usah keluar rumah. Kalaupun habis dari luar rumah, kembali ke rumah. Kalau boleh, adik-adik mandi. Jangan lupa cuci tangan yang rajin atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker dan juga atau diganti dengan face shield. Ya, dan terakhir jangan lupa adik-adik untuk rajin berolahraga. Ya, yang paling gampang lari, jogging. Oh, itu yang paling gampang ya adik-adik supaya badan kita tetap sehat. Dan jangan lupa kalau pagi-pagi berjemur di matahari pagi ya, tapi gak boleh lama-lama. Kita gosok. Oke. Sekian dari kami guru-guru sekolah minggu. Om dan Tante mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.